Halo sahabat Ruanita, selamat pagi dari kota Passau di Jerman untuk seluruh sahabat Ruanita di mancanegara. Saya Dina dari Ruanita akan memandu IG Live kali ini untuk 30 menit ke depan dengan pembahasan seputar culture shock atau gegar budaya yang menjadi highlight Ruanita dalam sepekan ini. Karena Ruanita sudah membahas culture shock dari sudut pandang psikologi, maka kali ini kita akan membahas culture shock dari sudut pandang antropologi dengan tamu kita, Mbak Novi. Jadi Mbak Novi ini sudah tinggal di Norwegia selama hampir 20 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan antropologi yang ditempuhnya di jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan setelah menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia, Mbak Novi kemudian melanjutkan lagi studinya di Tromsø, Norwegia. Jadi sekarang saya akan mengundang Mbak Novi untuk bergabung bersama kita untuk menceritakan pengalamannya seputar culture shock dari sudut pandang antropologi. Tunggu ya, saya akan mengundang Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Hai, selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Saya Novi, tinggal di Bergen, kota hujan di Norway. Kabar baik di gloomy hari Sabtu ini. Iya, sama di Passau juga gloomy dan Ya, sedikit bersalju. Oke, sekarang kita mulai dari pengalaman Mbak Novi ya mengenai culture shock. Jadi ya. sekarang saya mau bertanya nih, bisakah Mbak Novi menceritakan pengalaman culture shock pertama kali yang masih membekas saat tiba di Norwegia? Eh, untuk menjelaskan soal gegar budaya ini kan kita perlu tahu tahap-tahapannya ya. Pertama mungkin kaget, terus kemudian mencoba untuk bagaimana menghadapi situasi yang berbeda. Terus ketika misalnya ada orang yang tidak bisa menghadapi situasi yang berbeda itu mungkin akan menjadikan stres dan kemudian culture shock. Kalau menurut saya harus cerita dulu latar belakang bagaimana saya dibesarkan, bagaimana saya berinteraksi, untuk kemudian pada tahap gegar budaya itu. Jadi sampai sekarang saya merasa saya belum mengalami yang namanya gegar budaya itu, tapi kekagetan bahwa ada perbedaan antara apa yang saya pelajari, apa yang saya alami dari Indonesia. Saya ini backgroundnya orang Sunda ya, tinggal di Bogor, terus kuliah di Depok, kota besar. Jadi ketika pertama kali datang ke Tromsø itu ada hal yang sangat berbeda, mulai dari iklim tropis, kemudian ke iklim kutub, terus bagaimana kita berinteraksi waktu di Indonesia dengan di Tromsø, terus kemudian saya dibesarkan di keluarga yang sangat open-minded dan kita bebas untuk berargumen dan segala macam. Jadi saya cuma bisa bilang ada beberapa kekagetan yang kemudian saya pahami itu sebagai itulah Tromsø. Lalu kemudian ada juga perbedaan-perbedaan tahap dalam kehidupan ya, mulai dari sebagai bagaimana peran kita saat ini gitu. Waktu sebagai pelajar mungkin berbeda dengan ketika saya menjadi seorang ibu dan kemudian berbeda ketika saya sedang bekerja. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan. Bisa saya jelaskan misalnya waktu saya mahasiswa ya. Saya merasa kalau di Indonesia itu kita tidak harus memberikan konfirmasi ketika misalnya diundang dalam makan malam atau segala macam. Jadi waktu itu profesor mengundang beberapa mahasiswa untuk makan malam di rumahnya. Jadi saya dengan kawan, ya udah kita datang aja. Pas datang lalu ditegur gitu. Kamu kan belum kasih konfirmasi mau datang.
Oh ya maaf. Bisa seperti itu. Atau ketika ada tetangga di tempat kos ngadain pesta, sebenarnya bukan pesta-pesta tapi kumpul-kumpul malam minggu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Mungkin karena kita terlalu gaduh, lalu ada polisi datang. Oh, oke. Iya, saya pikir kenapa polisi bisa datang? Ternyata polisi mendapatkan laporan dari tetangga kos kalau kita terlalu gaduh. Jadi kalau di Indo kan kita bisa langsung datengin, Mbak, Mas, maaf Anda terlalu gaduh, tolong gitu kan. Maksudnya diperkecil suaranya atau apa. Tapi mereka tidak, mahasiswa Norway ini tidak mendatangi kita secara langsung, melainkan Telepon polisi. menghubungi. Misalnya, itu kan bikin kaget gitu ya. Oh, ternyata begitu apa sosial normanya di sini gitu loh. Mereka nggak mau datengin langsung, tapi ada polisi. Atau di tempat kerja, mereka nggak terbiasa untuk memberikan traktiran kalau misalnya ada yang ulang tahun. Ya, jadi ketika saya bawa makanan untuk karena saya lagi ulang tahun segala macam, mereka jadi kaget. Loh, kok bawa makanan gitu kan? Jadi hal-hal yang berbeda. Ada hal-hal yang berbeda mulai dari perilaku kita, bagaimana kita berpikir, yang kemudian menimbulkan kekagetan-kekagetan itu. Nah, makanya sangat penting untuk belajar memahami bagaimana sih perilaku orang ini, bagaimana sih perspektif dia melihat sesuatu gitu loh. Jadi jangan sampai dijadikan benturan aja. Cukup dipahami dan kemudian kita get along bareng lah gitu istilahnya. Nah, setelah adanya perbedaan-perbedaan itu, apa yang Mbak Novi lakukan saat itu untuk mengatasi atau deal with culture shock itu sendiri? Justru itu karena saya dibesarkan di keluarga yang open minded ya, jadi terima aja gitu loh. Terima aja memang seperti itu. Nah, enaknya di Norway itu kan terbuka ruang untuk kita mengekspresikan diri juga. Nah, asalkan kita tidak melanggar hukum lah. Makanya harus dipahami juga aturan-aturan yang berlaku ini apa. Kesulitannya itu kan ini apa namanya yang namanya bahasa ya. Pertama, bahasa itu kan bukan hanya urutan kata-kata untuk kita mengungkapkan sesuatu. Ada di balik itu, misalnya yang saya pahami adalah yang namanya mengekspresikan sesuatu. Kalau kata orang Sunda kan namanya jatuh itu ada beberapa istilah gitu kan. Nah, bagaimana mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan sesuatu itu. Terus ada asosiasi-asosiasinya di bahasa itu kan, atau peribahasa-peribahasanya. Jadi yang harus dipelajari pertama adalah memahami bahasa lokal, bahasa setempat, yang bukan hanya urutan kata-kata, tapi ada apa di balik itu, asosiasi, metafora. Antropologi sekali itu. Itu yang kemudian harus dipahami. Dan gerak-gerik juga ya, karena bahasa kan berbeda ya. Terus memahami, kalau orang Norway itu kan orangnya nggak direct ya. Mereka apa namanya tidak akan menyatakan ketidaksetujuan secara langsung, tapi ketika misalnya mereka tidak setuju, ini saya lihat aja di kantor gitu loh, bahwa oh idemu itu pada biasa aja, tapi instead of saying kamu tuh biasa aja, oh I just wondering, pokoknya panjang dulu. Muter-muter. Yoi. Berarti itu seperti ini ya teorinya Gert ya, Mbak Novi pasti kenal sekali ya, culture is interpretation. Iya. Tapi interpretasi kan balik lagi pada jangan sampai menginterpretasikan sesuatu berdasarkan apa yang ada di nilai-nilai kita juga gitu loh. Tapi harus memahami di mana mereka bukan hanya ruang dan waktu, tapi di mana mereka berdiri gitu loh. Ya.
Oke, sekarang kan kalau dalam ilmu psikologi dijelaskan bahwa ketika seseorang tidak berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru, maka dia Mhm. mengalami depresi, menarik diri dari pergaulan sosial, bisa mengakibatkan kelelahan, terus kemudian Iya, betul. menyendiri. Nah, kalau menurut Mbak Novi, bagaimana antropologi sendiri memandang culture shock atau gegar budaya ini? Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kita mengalami culture shock dari sudut pandang antropologi? Em, Pertama kan kita harus ini ya, memahami bahwa di setiap lingkungan yang berbeda pasti ada hal-hal yang berbeda juga mulai dari antropologi ini kan mencoba mempelajari apa sih pemikiran, tindakan dari em, grup-grup yang berbeda ini. Nah, kalau misalnya ngelihat konteks di Indonesia, walaupun satu bangsa, tapi kan kemudian ada perbedaan dari segi etnisitas yang Mhm. juga membawa nilai-nilai dan apa namanya tindakan dan materi yang masing-masing gitu kan. Nah, kalau kalau misalnya dari konteks orang imigran di Norway, itu Mhm. kemudian lebih ke bangsa. Ah, Jadi oke. si misalnya orang Indonesia seperti ini, orang ini seperti ini. Jadi lebih lebih besar lagi grupnya gitu kan. Eh, Ketika misalnya seseorang yang dibesarkan dari satu suku bangsa, kemudian dia berinteraksi dalam satu negara sebagai orang Indonesia. Terus kemudian dia berimigrasi ke sebuah negara lagi yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan mereka dari mana mereka berasal. Lalu bagaimana dia bisa memahami bahwa oh iya ini tuh memang berbeda gitu loh. Dan kita juga tidak bisa memaksakan bahwa sini nggak bisa, kalau menurut saya ya nggak bisa etnosentris melihat bahwa saya merasa lebih benar budaya saya gitu loh, budaya kamu salah, nggak bisa juga. Tapi Mhm. kita harus mencoba belajar memahami bahwa oh ya nilai-nilai kamu seperti ini, sosial norma kamu seperti ini. Mhm. Tapi sebagai imigran uh, ada seperti keharusan untuk mengikuti peraturan di negara itu. Makanya faktor bahasa ini sangat penting Mhm. untuk bisa mempelajari bagaimana sih orang lokal ini berperilaku dan berperilaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran orang-orang lokal ini. Bingung Oke. nggak? Kenapa? Bingung nggak? Semoga nggak membingungkan. Cukup cukup menjelaskan. Nah, tadi kan Mbak Novi udah udah cerita tentang faktor-faktor yang menyebabkan culture shock dan salah satunya kita perlu untuk mempelajari budaya bahasa. Ya, Terus kalau Mbak Novi sendiri pengalaman Mbak Novi itu bagaimana cara Mbak Novi beradaptasi dengan budaya baru nih, dengan budaya baru, bahasa baru di Norwegia tapi dengan tetap mempertahankan budaya Mbak Novi sendiri, identitas Mbak Novi sebagai orang Indonesia dan mungkin sebagai orang Sunda. Kan kita sebagai orang Indonesia identitasnya juga berlapis-lapis kan. betul. Itu juga mungkin masalah juga dalam beradaptasi dengan budaya baru yang juga penduduknya mungkin seperti Norwegia, mereka Hmm, juga punya identitas yang berlapis-lapis juga gitu. betul. Eh, saya walaupun sering diledek, sering pindah ya. Jadi dari Tromso pindah ke sebuah kota, bukan kota lah, desa kecil di antara Bergen sama Voss. Terus pindah juga ke Voss, Mhm. terus pindah ke Bergen. Jadi saya punya kesempatan untuk melihat bahwa ini secara kemasyarakatan beda-beda loh orang yang tinggal di kota ini, kota ini, kota ini. Jadi strategi adaptasi Mhm. saya adalah mempelajari humor. Bagaimana Oh, mereka oke, menarik. bercanda. Iya, kalau misalnya saya perhatikan, orang Norway Mhm. ini kan bercandanya sedikit metafor ya.
Jadi langsung body shaming ataupun nanya berat berat badan kamu berapa seperti orang Indo itu nggak direct seperti itu. Makanya ketika saya bisa memahami social code itu sedikitnya lebih mudah. Makanya perlu dipelajari adalah sosial kode-kode sosial yang berlaku di masyarakat. Kayak misalnya untuk mendapatkan pekerjaan di sini tuh kan nggak cukup hanya punya pendidikan dan pengalaman, tapi juga untuk tahu perusahaan ini seperti apa sih. Dan orang Norway ini sangat senang ketika kita sangat interest dengan atau tahu tentang perusahaan ini gitu loh. Misalnya dalam surat lamaran, setiap perusahaan kan pasti punya nilai-nilai perusahaan yang ingin mereka junjung gitu ya, misalnya keterbukaan ataupun kerjasama antara apa sih slogan-slogan seperti itulah ya. Misal perusahaan, misalnya institusi yang saya kerja ini memberikan kesempatan kepada masyarakat misalnya kayak gitu. Makanya saya menyertakan slogan tersebut dalam surat lamaran saya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu apa sih yang diminati oleh orang itu, kemudian menyelaraskannya dengan keinginan kita juga. Jadi ada trik-trik tersendiri, itu yang namanya kesenian ya, seni untuk meyakinkan bahwa ini loh saya juga tertarik dengan apa yang kamu kerjain seperti itu. Jadi responsnya itu akan lebih bagus. Gitu. Oke, menarik. Sekarang kan kita sudah mendengar bahwa adanya ketidaksiapan menerima budaya baru sehingga bisa menimbulkan kebingungan dan keterkejutan, gitu kan? Seperti tadi kan Mbak Novi cerita soal metafora, ya apa orang Norwegia metafora. Jadi mereka nggak terlalu direct ya orangnya, ya. Orang Norwegia itu sama sebenarnya sama orang Indonesia ya. Hal tertentu orang Indonesia kan juga nggak direct gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Novi, apakah culture shock itu pasti terjadi setiap kita dihadapkan pada budaya baru? Kalau Mbak Novi kan tadi keluarganya memang keluarga yang open minded ya, jadi kan lebih mudah adaptasi. Nah, kalau misalnya culture shock untuk misalnya orang kan mungkin perspektifnya beda-beda ya. Jadi kalau menurut Mbak Novi, apakah pasti terjadi itu setiap kita menghadapi suatu budaya baru? Saya nggak bisa memberikan pendapat pasti terjadi atau tidak terjadi ya, karena tergantung konteks dan bagaimana karakter dari individu itu. Tapi kalau misalnya saya lihat sistem yang dibangun oleh pemerintah Norway ini, mereka sangat concern dengan yang namanya analisa resiko, terus nanti maaf Mbak Novi, analisa apa tadi terputus? Resiko. Jadi ketika mau melakukan mereka melakukan analisa resiko apa yang akan terjadi, terus bagaimana menghadapinya dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada will dari pemerintah ya, mereka udah tahu kalau misalnya ini nanti akan melakukan ini. Nah, seperti misalnya untuk mengintegrasikan pendatang baru dengan sistem kemasyarakatan di Norway. Jadi ada pembelajaran yang namanya samfunnskunnskap, itu bahasa Indonesianya mempelajari bukan secara ilmu kemasyarakatannya gitu loh, 50 jam supaya para pendatang ini mengetahui apa sih sistem yang berlaku di Norway, misal seperti itu. Terus bagaimana sih mereka bisa memahami itu dengan adanya tes tertulis dan untuk mencoba mengetahui pendalaman materi, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya sayangnya itu saya mengikuti kursus kemasyarakatan ini adalah mereka lebih menekankan pada
hal yang besar gitu loh, misalnya sistem pemerintahan, terus Hmm. punya partai-partai di Norway, yang mungkin sangat berguna secara keilmuan. Tapi kalau menurut saya yang lebih menarik itu adalah bagaimana sih sistem sosialnya gitu loh, karena yang namanya masyarakat apa bukan petani ya, bukan peternak juga. Mungkin Dina bisa bantu Bunda, Masyarakat rural kali. Bunda. Apa kayak dia petani dan peternak gitu ya. Itu kan sangat berbeda dengan urban. Oh, masyarakat di Iya, rural area mungkin justru maksudnya. itu yang namanya Bunda. Saya maaf ya, Bunda ini nggak kepikiran sekarang nih dalam istilah bahasa Indonesianya. Mereka Oh, mereka oke. peternak dan petani. Ya, mereka juga kan punya pikiran sistem nilai dan norma sendiri gitu loh. Tapi itu yang Oh. tidak dipelajari dalam kursus kemasyarakatan ini. Urban juga berbeda. Kayak misalnya contoh Hmm. kecil ya, waktu saya tinggal di Bos itu, supir bisnya selalu menolong orang untuk naik bis. Hmm. Yang tidak bisa misalnya ngangkat kereta dorong bayi gitu kan. Haha, kereta bayi. Walaupun fasilitas apa sih di bis itu kan yang kayak bukan tangga apa sih yang kita bisa naikin gitu. Oh, yang di bis yang apa ada ini ya bisa naik turun itu ya untuk masuk bis. Iya, bukan turun naik bisnya tapi ada kayak ada besi terus dibuka jadi orang yang punya dorongan bayi bisa ngedorong lewat jalan itulah untuk di Iya, pintu ada masuknya. ramnya ya. Seperti ram kan di pintu masuknya. Ada kayak begini lah ya. Iya, Iya, ram. Ya. iya. Nah, tapi kalau misalnya di Bargan, supir bisnya duduk aja diam, duduk manis gitu loh karena ya misalnya seperti itulah. Jadi ada Jadi itu tindakan perbedaannya ya. yang Ada berbeda gitu loh. perbedaan. Iya, nah makanya sangat penting juga untuk observasi misalnya gitu kan. Oh, kalau di sini begini, kalau di sini begini, bagaimana saya menyelaraskan, menyesuaikan diri. Nah, Mhm. kalau misalnya pada tahap bahwa oh ini udah terlalu berat gitu, saya tidak menyesuaikan diri. Ada juga fasilitas untuk orang berkonsultasi dengan psikolog. Bagaimana Oh, uh, oke. bukan menghadap apa namanya ketika ada orang kesulitan sampai menimbulkan depresi, jadi ada Mhm. pertolongan dari pemerintah juga untuk menyelesaikan persoalannya tersebut gitu loh, entah lewat uh, apa namanya konseling ataupun nanti ada uh, perawatan kali ya, behandling, Terapi? tergantung terapi ya. Jadi tergantung Mhm. sebesar apa sih problem yang dihadapinya itu gitu loh. Oh, oke. Memang ada perbedaan ya, tergantung tempat juga ya, apakah dia di urban setting atau mungkin tadi yang Novi bilang Justru Gunda, itu Gunda. hal yang antropologi itu seperti yang tadi Mbak Dina bilang itu kan layer-layer ya. Ketika untuk tahu orang Norway secara bangsa mungkin bisa didefinisikan ABC, tapi kemudian turunan lagi. Kalau misalnya Lagi turunannya berlapis-lapis. ya, sama juga kan dengan orang Indo yang tadi kata Mbak Dina, orang Indonesia juga muter-muter. Enggak juga, Iya, tergantung orang timur tergantung direct katanya kan. daerah. Iya, iya. Jadi ya banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana orang bereaksi, bagaimana orang melakukan sesuatu, bagaimana orang mengungkapkan sesuatu juga gitu loh. Itulah yang menariknya dari antropologi kan, kita nggak Iya, bisa betul. menggeneralisir gitu loh. Selalu ada yang namanya perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, itu yang menarik. Makanya waktu awal saya belajar antrop, kok gini ya? Menarik sekali. Atau sampai pada saling bercanda ini ilmu penjajah ini. karena Karena contohnya adalah kenapa Inggris bisa sampai meluaskan negara jajahannya itu katanya karena antropologi katanya gitu Ya, untuk sama dengan memahami Belanda juga.
Belanda Ya, juga dia belajar antropologi, mempelajari hukum adat di Indonesia sehingga dia betul. bisa membentuklah yang namanya daerah Kolonial. hukum adat dan kolonialisme. Oke, terus selanjutnya kan tadi Mbak Novi udah cerita panjang lebar. Nah, terus kalau menurut Mbak Novi juga, bagaimana cara untuk meminimalisir culture shock kalau dari pengalaman Mbak Novi sendiri? Tadi kan dari pandangan antropologi ya, belajar budaya, mengamati. Kalau Mbak Novi sendiri, berdasarkan pengalaman Mbak Novi dalam mengatasi perbedaannya itu gimana? eh saya selalu menganggap bahwa orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya ya. Jadi instead of marah atau apa, telan aja dulu, terus nanti kemudian refleksi. Oh, oke. Telan Kalau aja saya dulu. telan aja dulu ya. Hmm. Kalau saya culture shock saya waktu di Jerman pertama kali ya, ini saya mau sharing aja ya. Hmm. Karena saya datang ke Jerman itu dari Jepang. Ah, Jadi ah. dari Jepang, begitu saya waktu itu saya mendaratnya di Frankfurt. Hmm. Itu saya culture shock karena begitu tiba di Passau, tidak ada lift di Bahnhofnya, di apa stasiun kereta. Jadi Iya. turun kereta tidak ada lift. Itu saya shock benar-benar karena di Jepang itu high tech semua kan. Apa Iya. lah kenapa tiba-tiba di Jerman katanya yang juga high tech, kok kenyataannya sangat apa ya buat saya jauh sekali karena dari saya ingat waktu itu. Kenapa? Tahu, karena pasau. Iya, karena Pato, karena kota kecil pun di Jepang itu ada liftnya stasiun kereta dan juga waktu itu karena saya dari Frankfurt harus ke apa ke Passau naik kereta cepat ICE di Jerman. Jarak dari Frankfurt ke Passau itu sama dengan jarak dari kota saya Kobe waktu itu ke Tokyo. Kira-kira Hmm. sama. Dengan kereta cepat dari Kobe ke Tokyo itu sekitar 2,5 jam Iya. atau hampir 3 jam. Sedangkan di Jerman itu yang katanya kereta cepat itu lebih dari 4 jam. Dan saya shock dengan cara membeli tiket kereta dan segala macam. Itu ya. Iya. Saya shocknya masalah itu dan juga mungkin dari perilaku orang Jepang yang ramah ya. Walaupun Hmm. nggak hangat ya orang Jepang itu ramah gitu. Terus begitu tiba di Jerman orang Eropa yang apa yang beda dengan cara melayaninya dan segala macam itu saya cukup shock waktu itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya dan kemudian saya belajar antropologi kan di mana di Passau jadinya saya juga bisa seperti Mbak Novi bilang itu akhirnya saya bisa melihat apa perbedaan-perbedaan itu Makanya gitu. ditelan aja ya Mbak Dina ya. Kenapa? Ditelan aja. Iya, di dulu. Walaupun sebelumnya saya pernah tinggal di Belanda dan Belanda sama Hmm. Jerman walaupun tetanggaan juga ternyata berbeda sekali gitu. Ini ada yang Eh, menarik Mbak Dina, apa salah satu penelitian perlunya kompetensi cultural untuk pekerja apa bidang kesehatan gitu loh. oh, Jadi oke. dia melihat bagaimana bedanya, walaupun sama-sama bekerja sebagai perawat ya, tapi bagaimana bedanya ketika orang Cina itu menjadi tenaga tenaga medis di Finlandia. Orang Finland yang tenaga medis di Finland yang lebih mengutamakan komunikasi dengan pasien, terus memberikan apa kenyamanan dalam perawatan dan segala macam. Lalu dia membandingkannya dengan orang Cina, yang penting saya kerjain gitu loh. Mhm. Iya, Iya, orang tanpa Cina. ada basa-basi ngobrol dulu apa segala macam karena mungkin persepsinya orang Finland dengan orang Finland adalah oh mereka ini kesepian jadi harus diajak ngobrol apa segala macam kan. Tapi kalau orang Cina ini saya harus mau ini kerjaan saya harus eh, ngerjain kerjaan saya ini supaya saya bisa memberikan perawatan untuk pasien-pasien lainnya. Kayak seperti itu loh. Iya. Jadi
ada gap-gap antara orang yang terbiasa dengan apa yang dia lakukan sebelumnya di uh, di tempat yang baru gitu kan. Justru itu akhirnya ada pemikiran supaya beberapa pekerjaan ini memang harus diberikan pembelajaran kultural seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak hanya cuma satu bidang doang ya, satu bidang saja, tapi sepertinya memang negara-negara Eropa yang banyak menerima atau banyak ditinggali orang imigran ini juga harus siap gitu loh, bahwa ini ada loh yang namanya pendatang yang punya nilai dan norma yang berbeda juga dengan hal itu. Iya. Saya ini kan kerja di institusi pemerintah ya, jadi pendekatannya juga beda gitu loh ketika ada orang datang. Dan orang pun akan melihat, kok ini beda ya, ya itulah gaya saya, yang tidak melanggar hukum, dan yang penting bos saya bilang ya oke aja. Jadi misalnya latar belakang berbeda juga kan memberikan perspektif dan pendekatan berbeda gitu ya. Kayak misalnya ada orang datang ke kantor terus bilang, saya kehilangan kerjaan. Teman-teman saya yang punya background hukum akan memberikan informasi bahwa kamu harus apply uang pengangguran gitu loh. Jadi langsung di direct, kamu harus ini. Itu cara pemberian informasinya. Konselingnya seperti itulah. Tapi kalau saya bilang, kamu bisa apply. Konsekuensinya adalah ini. Jadi kan formulasi kata dengan pendekatan berbeda karena perbedaan dari ilmu yang dipelajari juga gitu loh. Oke. Jadi untuk menghadapi culture shock ini penting kita juga untuk mungkin sebelum datang ke suatu negara tertentu perlu juga untuk mempelajari bagaimana sih negara ini. Kan sekarang banyak informasi bisa diperoleh dari internet ya. Karena jangan sampai seperti saya dulu datang baik ke Jepang, ke Jerman itu juga nggak riset dulu gitu. Jadi lumayan culture shock walaupun saya menganggap diri saya cukup open-minded. Jadi juga perlu untuk mempelajari sebelum datang, itu mempelajari budayanya. Terus kemudian juga kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya telan aja dulu ya. Dan kemudian observasi bagaimana penduduk di sekitar situ melakukan kegiatannya sehari-hari, berperilaku sehari-hari, dan kita juga perlu untuk menyelaraskan diri kita dengan situasi yang baru ini. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Novi sudah berbagi pengalaman dalam menghadapi dan mengatasi culture shock. Dan untuk sahabat wanita, terima kasih sudah bergabung pada IG Live kali ini. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dan selamat berakhir pekan. Happy weekend. Dadah, Mbak Novi. Terima kasih.